Ya ternyata simple. Ada dua faktor yang menyebabkan orang itu selingkuh. Yang pertama adalah halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhuy. Channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran dan memperkaya kesadaran. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat-sehat ya? Hubungannya juga semoga semakin langgeng, semakin harmonis. Bagi yang belum dapat pasangan, semoga cepet dapat pasangan dan bisa nemuin pasangan yang tepat. Teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana menjaga hati pasangan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hati pasangan kita. Sebelum ke situ, gue mau cerita sedikit kenapa gue buat konten ini. Berawal dari kegelisahan gue melihat fenomena belakangan ini kok banyak yang selingkuh ya. Apa sih penyebab selingkuh? Nah, gue coba riset tuh di situ. Ya ternyata simple. Ada dua faktor yang menyebabkan orang itu selingkuh. Yang pertama adalah memang faktor dari internalnya dia. Artinya memang ya orang yang selingkuh itu memang tukang selingkuh. Ya orang yang nggak setia gitu loh. Udah dari dalam jiwanya itu dia nggak setia gitu. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini biasanya dipicu dari kebutuhan psikologi yang tidak terpenuhi. Nah, kita masuk ke tips yang pertama, relate dengan kebutuhan psikologi yang tidak terpenuhi tadi, teman-teman. Eksternal faktor orang selingkuh tadi. Artinya kan kalau orang selingkuh ya hatinya pindah ke lain hati gitu kan ya. Apa nih Bang Jackson yang berkaitan dengan pemenuhan psikologi? Poin yang pertama, untuk menjaga hati pasangan kita itu kita harus memenuhi kebutuhan psikologinya. Apa sih kebutuhan psikologi? Adanya di mana sih tuh kebutuhan psikologi gitu ya? Jadi menurut Abraham Maslow, dia adalah seorang teoritis yang mengungkapkan hierarki kebutuhan manusia. Itu yang pertama adalah kebutuhan fisik, yang kedua adalah kebutuhan psikologi. Jadi memang kebutuhan dasar manusia tuh hierarkinya ada dua, teman-teman. Apa itu kebutuhan fisik? Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang memenuhi fisik seperti makan, pakaian, tidur. Intinya untuk menjaga fisik dari seorang manusia gitu. Menjaga tubuh dari seorang manusia. Nah, kalau kebutuhan psikologi adalah menjaga psikis dari manusianya. Seperti apa? Seperti kasih sayang, penghargaan, terus pengakuan, terus kepercayaan, seks. Intinya yang mengisi psikologis dari seseorang itu tersebut. Mungkin udah kebayang ya, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan psikologi pasangan kita supaya hatinya tidak berpindah ke lain orang gitu. Terus gimana Bang teknis supaya gue bisa menuhin kebutuhan psikologi pasangan gue gitu kan ya. Ya tentunya kalian harus bisa mengenal karakter dari si pasangan kalian ini. Apa yang dia butuhkan, psikologinya membutuhkan apa gitu loh. Di konten gue yang berjudul Cara Menaklukkan Laki-Laki ya, di situ gue terangin tuh sedikit mengenai karakter seorang manusia. Ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Di situ juga gue jelasin bagaimana cara nge-treatnya gitu ya. Nah itu juga mungkin bisa masuk nih ke konten ini, yaitu memenuhi kebutuhan psikologi dari pasangan kita supaya hatinya nggak pergi kemana-mana gitu. Ya mungkin nanti gue kasih ya link dari konten gue tadi supaya kalian bisa langsung ketemu gimana cara nge-treat seseorang sesuai dengan karakternya, sesuai dengan karakter pasangan kalian gitu. Itu tadi yang pertama. Kemudian kita masuk ke tips yang kedua. Apa nih tips untuk supaya hati pasangan kita tidak kemana-mana? Yang kedua adalah pengorbanan. Lah kenapa pengorbanan Bang Jackson? Terima tidak terima apapun itu,
kita sebagai seorang manusia akan terus melakukan yang namanya pengorbanan, teman-teman. Setuju nggak? Lu kerja, lu mengorbankan waktu untuk mendapatkan gaji, untuk mendapatkan pengalaman, ya nggak sih? Lu berhubungan, lu mengorbankan waktu dan perasaan untuk menjaga hubungan ini supaya terus berjalan dengan baik. Setuju nggak? Maksud gue, pengorbanan ini akan ngebuat pasangan lu merasa sayang, merasa rugi kalau sampai dia memindahkan hatinya ke lain orang. Jadi lu harus melakukan aksi nyata dalam berkorban di hubungan kalian sampai pasangan kalian tuh ngerasa rugi nih gue kalau hubungan ini selesai begini aja gitu. Atau rugi nih gue kalau gue selingkuh, rugi nih gue udah baik banget nih pasangan gue mau berkorban untuk hubungan gue sama dia, bodoh banget sih gue selingkuh, bodoh banget sih gue pindah ke lain hati. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kalian harus melakukan pengorbanan sampai pasangan kalian itu mendapatkan efek dia akan rugi kalau dia menyanyiakan hubungan yang sudah banyak menerima pengorbanan dari kalian dan dari pasangan kalian gitu. Yang tadi gue bilang tuh melakukan pengorbanan untuk hubungan kalian ya, bukan pengorbanan untuk pasangan kalian gitu. Karena kalau pengorbanan ke hubungan kalian kan artinya akan ada feedback ke diri kalian juga. Tapi kalau pengorbanan untuk pasangan kalian kan cuma buat pasangan kalian aja. Jadi lakukanlah aksi nyata yang real, berkorban untuk hubungan kalian. Itu yang kedua. Nah, kemudian apalagi yang ketiga? Apa nih Bang Jason yang ketiga? Yang ketiga ini adalah berkaitan dengan favoritism. Apa itu favoritism ya? Favoritism itu adalah ketertarikan terhadap hal yang sama. Contoh misalnya pasangan kalian suka baca buku, kalian juga suka baca buku. Artinya favoritism, keadaan itu adalah keadaan yang sama antara kalian dan pasangan kalian. Terus apalagi favoritism, misalnya pasangan kalian suka traveling, kalian pun suka traveling. Jadi dengan memanfaatkan favoritism ini, pasangan kalian akan merasa nyaman sama kalian. Semakin banyak favoritism yang kalian punya, semakin nyaman pasangan kalian sama kalian. Maksud gue, gak ada salahnya kalian berusaha memiliki favoritism yang sama dengan pasangan kalian. Contoh kasus misalnya pasangan kalian suka bulu tangkis, kalian biasa aja sama bulu tangkis. Pasangan kalian nih sampai dia tahu nih jadwal Indonesia Open kapan, misalnya China Open kapan, terus dia tahu jenis-jenis raket, nama-nama atlet, pasangan ganda putra, campuran, terus ganda putri, dia sampai hafal. Dan intinya dia ngelotok banget deh di badminton gitu. Sementara kalian yang biasa aja, cuma taunya ya smash, cuma taunya ya badminton adalah olahraga tepok-tepok gitu ya. Nah, tapi kalian berusaha untuk supaya memiliki favoritism yang sama dengan pasangan kalian. Kalian riset itu badminton isinya apa, sampai secara alami kalian pun akhirnya menyukai badminton. Lalu kemudian kalian punya favoritism yang sama. Itu tadi teman-teman, semakin banyak favoritismnya, semakin pasangan kalian ini akan ngerasa nyaman sama kalian. Contoh misalnya ada ancaman ya, ada penggoda lah dari luar nih pasangan kalian, ya pasti dia akan mempertimbangkan dong. Misalnya cewek lo digodain nih sama cowok, favoritismnya kan nggak tahu ya kan, masih banyakkan favoritism dia sama lo gitu. Ya kalau gue sih jadi tuh cewek gitu, jadi pasangan kalian tuh, ya gue akan tetap milih favoritism yang sama dengan gue karena gue udah nyaman gitu. Tapi kalau favoritismnya lebih banyak ke penggodanya, ya mungkin hati cewek lo bakal disikat tuh sama si penggoda itu. Jadi
buatlah favoritism sebanyak mungkin sampai pasangan kalian ngerasa nyaman sama kalian, sampai nggak ada yang bisa ngalahin kenyamanannya dia terhadap lo. Jadi manfaatkanlah favoritism. Itu tadi yang ketiga teman-teman. Jadi tadi ada 3 tips ya. Yang pertama, kalian harus memenuhi kebutuhan psikologi pasangan kalian. Kalian harus ngerti cara nge-treatnya seperti apa, pahami karakter pasangan kalian gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus melakukan aksi nyata, pengorbanan dalam menjalani satu hubungan. Sampai pasangan kalian ngerasa rugi banget kalau sampai hubungan ini berakhir begitu saja. Rugi banget kalau gue kehilangan pasangan gue ini gitu, karena dia rela banget berkorban buat hubungan kalian gitu. Jadi itu kondisi yang kedua, ngebuat pasangan kalian ngerasa rugi deh kalau kalian pisah gitu. Kemudian yang ketiga adalah manfaatkan favoritism. Buatlah keadaan dimana favoritism itu banyak, favoritism dia dengan lo tuh banyak gitu, sampai dia ngerasa nyaman sama lo, nyaman habis. Jadi kalau ada penggoda-penggoda yang favoritismnya kalah, ya dia tetap akan memilih lo gitu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman tips dari gue pada hari ini. Semoga dengan adanya tips dalam menjaga hati pasangan kita, tentunya kita akan selalu jadi pemenang bagi hati pasangan kita tadi. Gue juga mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Itu ngebuat gue semangat terus sih dalam riset hal-hal yang berkaitan dengan hubungan, yang bisa ngebuat, ya gue harap kebahagiaan itu bisa tumbuh gitu bagi kalian yang nonton video yang gue buat ini teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu. Kalau ada hal-hal yang salah atau mau yang ditambahin atau ada saran atau pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Akan gue baca dan akan gue bales sebisa mungkin. Terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Jackson, see you.